doanya dipimpin oleh Jumadil Ihsan. Oke, silakan Jumadil Ihsan. Doa selesai ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, harapkan itu berdiri dulu ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai, silakan kembali. Absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Medina Aisha ya. Oke, ibu absen ya. Jumadil. Topiknya kita hari ini adalah tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang hari ini adalah peserta didik mampu menyebutkan hukuman bagi pelaku zina, ya. Peserta didik mampu menyebutkan hukuman bagi pelaku zina, ya. Apakah sudah ada yang tahu di sini hukuman bagi pelaku zina? Sudah ada yang tahu? Hukuman apa saja yang akan dihadapi bagi pelaku zina atau yang akan ya? Ada yang tahu? Mu'alim? Ya. Apa hukumannya? Iya. Tadi Guru akan tampilkan video ya atau materi ajar kita hari ini, yaitu dalam bentuk video ya. Hormatan diri harus dijaga dengan selalu menghadap pembiayaan. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Bagi pelaku zina itu ada 3 ya hukumannya, yaitu pelaku zina ghairul muhsan, pelaku zina muhsan, dan hukuman pelaku zina dalam undang-undang KUHP ya, ada 3. Oke, selanjutnya Ibu Guru akan bagi kelompok ya, akan bagi kelompok ke dalam 4 kelompok. Oke, untuk kelompok 1 itu Jumadil Ihsan, Juslima, Rismawati, Daiman, dan Siti Amalia. Silakan mengambil tempat di sini. Bagikan kerjanya ya.
kasih diskusi kami. Adapun soal dan jawabannya akan dibacakan oleh guru saya, yaitu dengan pada Zinati. Baik, saya akan mempresentasikan hasil tugas diskusi kami tentang dampak ilmuwan yang akan ditempuh. Yang pertama, mendapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijelaskan bahwa zina adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Maka dari itu, pelaku zina akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah di akhirat nanti. Yang kedua, menyebabkan kefakiran. Pelaku zina dapat membawa pelakunya pada kemiskinan, sebab seseorang yang melakukan perbuatan zina akan mengejar kepuasan nafsunya dan sejumlah materi untuk memenuhi hasratnya. Yang ketiga, memperpendek umur. Pelaku zina dapat menyebabkan umur seseorang berkurang karena dapat terjangkit HIV atau AIDS, penyakit kelamin dan beberapa resiko yang menyebabkan pada kematian. Dampak hukuman yang akan ditanggung di akhirat. Yang pertama, mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijelaskan bahwa zina adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Maka dari itu, pelaku zina akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam akhirat. Yang kedua, mendapatkan hisab yang buruk. Pada saat yaumul hisab, para pelaku zina akan menyesali perbuatannya, yang dimana perbuatan tersebut akan dikarenakan betapa besarnya dosa dari zina yang telah dilakukan. Yang ketiga, mendapatkan siksa yang pedih. Pelaku dari perbuatan zina akan mendapatkan siksa yang berat dan pedih. Itulah presentasi dari kelompok. Jika ada yang memberikan tanggapan saran dan apa saja interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam dan bagaimana cara bertaubat bila sudah terjerumus dalam zina atau perbuatan keras. Baik, saya akan menjelaskan
tentang hukuman-hukuman bagi pelaku zina, itu dampak yang akan ditanggung dari dunia dan dampak yang akan ditanggung di akhirat. Jadi harapannya ibu guru atau harapannya kita semua, setelah kita mempelajari mata pelajaran ini, kita bisa merenungkan diri sejenak, ya, merenungkan diri sejenak bahwasanya sungguh dahsyatnya atau sungguh kejamnya siksaan atau pedihnya siksaan yang akan dirasakan ketika kita sedang terjerumus dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina ini. Maka untuk itu, marilah kita sama-sama menghindari, ya, menghindari dari pergaulan atau perilaku-perilaku yang menjerumuskan kita atau yang menjelaskan kita kepada perbuatan zina ini. Nah, cara menghindarinya seperti apa? Cara menghindarinya itu kita senantiasa menjelaskan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian perbanyak melakukan kegiatan positif, ya. Kemudian mengikuti kajian